kesepakatan kelas dan kita buat dan kita sudah tahu bahwa konsekuensinya apa ketika kita melanggar itu. Tapi tetap setiap manusia kan pasti punya emosi, punya ledakan juga ada, jadi kita bisa kontrol itu juga dengan ternyata mereka buat tahu pentingnya dia punya kesadaran sosial, kesadaran berrelasi dengan orang lain. Terkait manajemen diri, caranya kakak untuk mengatur posisi emosional kakak sendiri, apakah kakak sudah berhasil dalam proses pembelajaran? Ya, kalau untuk manajemen diri kan kita bisa mengatur emosi kita juga, kita bisa mengatur dengan menarik nafas, kita pelajari juga di modul 2 kita bisa melakukan kegiatan gerakan stop, aksi stop, makan apa yang satunya lagi itu ya apa namanya, itu kan kita bisa buat semua itu untuk bisa mengontrol emosi kita di kelas, kita maupun anak. Ya di sini pelajarannya kan lebih fokus ke anak, tapi kita guru pun bisa mengambil peran, bisa mempelajari kesadaran diri kita harus seperti ini, manajemen diri kita untuk mengatur kelas, kesadaran bersosial dengan anak juga harus seperti ini tuh. Kita juga belajar dari materi ini, jadi memang materi ini luar biasa bagaimana menarik materi mengontrol pergaulan kita, interaksi kita dengan anak dari sejak awal masuk hingga keluar. Begitupun di lingkungan sekolah, kegiatan-kegiatan yang bisa kita buat yang melibatkan sosial emosional anak pun bisa juga kita libatkan materi ini di dalam, bisa gunakan untuk menyelesaikan masalah itu. Terkait dengan pembelajaran virtual yang kemarin saya ikuti, kakak sempat mempresentasikan tentang metode KSE sampai kepada metode coach. Bagaimana cara kakak menerapkannya dalam proses pembelajaran? Sepertinya menarik kalau kakak menceritakan hal ini terkait dengan penerapan metode itu. Ya, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab itu saya rencanakan menggunakan KSE pengajaran eksklusif. Nah, di pengajaran eksklusif kan kita menyusun perangkatnya, LPP-nya. Nah, yang saya pilih di situ adalah kegiatan yang menggunakan konsep PUTS atau problem, P-nya itu problem atau masalah, kemudian O-nya itu option atau alternatif pilihan, kemudian O yang satunya lagi output format atau konsekuensi, dan C-nya itu choice atau keputusan yang diambil. Nah, di sini sama, untuk kegiatan awalnya kita tetap menyapa siswa dengan hangat, kemudian kita mengembalikan fokus anak di sini untuk memperhatikan apa yang ingin dipelajari, jadi fokus dia untuk mengikuti pembelajaran. Hari itu bisa kita lakukan di awal dengan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti menanyakan, bagaimana kabarnya kamu, kita bisa menyiapkan simbol-simbol, kemudian dia bisa memilih dan kita juga membuat gerakan yang sama untuk membalasnya. Kita bisa memberinya pelukan dan semuanya kan bisa kita lakukan di situ. Kemudian untuk yang kegiatan intinya itu kita bisa memberikan dia sebuah kasus sebagai sebuah masalah yang harus dia pikirkan. Kemudian kita bisa tanyakan apakah dia menyesal ketika dia dari kasus itu, apakah dia menyesal setelah dia melakukan mengambil keputusan, apakah ada penyesalan di situ atau tidak, kemudian bagaimana atau apakah yang bisa dia lakukan, kemudian apakah dia bisa memikirkan bahwa ketika dia mengambil keputusan yang bertanggung jawab itu seperti apa. Itu yang akan kita lakukan dalam kegiatan khususnya itu. Jadi dia bisa menentukan masalahnya sampai dengan memberikan sebuah keputusan yang bertanggung jawab, itu kita buat dalam kegiatan intinya. Ini saya tanyakan, apakah kakak sudah mempelajari modul 2 dan apa yang kakak pelajari dari modul 2? Ya, terima kasih. Kalau untuk modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional sudah dipelajari, bahkan sudah dengan instruktur kemarin siang dari pukul 13.30 sampai pukul 14.30 bahkan lebih. Nah, yang dipelajari di situ adalah tentang bagaimana pembelajaran sosial emosional yang dilaksanakan baik di dalam kelas, sekolah maupun di lingkungan, bisa diterapkan juga di lingkungan karena ini berhubungan dengan interaksi dengan banyak orang, bagaimana mengadakan pembelajaran yang menyenangkan, yang bisa anak itu mengontrol emosi, bisa memiliki kesadaran diri, manajemen diri, berkorelasi atau berrelasi lah. Kemudian dengan yang terakhir itu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Itu yang kita pelajari, jadi bagaimana dilaksanakan di dalam kelas yang menyenangkan, emosi anak itu bisa dikontrol dengan memiliki kesadaran, kemudian dia mengaturnya dengan manajemen yang baik, kemudian dia bisa berrelasi dengan
teman-temannya, gurunya dengan baik, kemudian dalam setiap pengambilan keputusan terhadap setiap apapun yang dia lakukan itu dia bisa bertanggung jawab dengan baik. Berbicara tentang sosial emosional, kalau kakak berada dalam lingkungan Kemudian ada pembelajaran kelas, kelas. ya, pembelajaran kelas itu kakak diperhadapkan dengan sosial emosional anak-anak yang berbeda-beda karakter. Bagaimana caranya kakak mengelola sosial emosional di dalam proses pembelajaran? Oh ya, kalau di dalam kelas kan kalau misalnya itu kita buat gambar seperti yang nanti direncanakan itu kan kita akan buat RPP-nya, dan itu kita rancang kemudian kita dibacakan. Jadi dari kegiatan awal saja kita sudah bisa menyapa anak dengan hangat, artinya bisa menimbulkan suasana yang hangat nyaman untuk anak terlibat dalam sebuah proses pembelajaran. Terkait dengan sosial emosional, pembelajaran manajemen diri, kesadaran sosial dan kesadaran diri, terus masuk kepada sistem coach atau metode itu yang di dalamnya ada ASI yang tadi kakak jabarkan. Lagi-lagi kita tidak bisa menghindar dari penerapan baca. Oleh karena itu, bagaimana caranya kakak bisa mengkolaborasikan semua itu dalam sistem baca? Kan sistem baca berarti sebenarnya juga ada bisa baca itu di dalam. Bagaimana caranya? Jadi kan di bangku kemarin kan saya punya rencana perubahan yang saya buat kan bagaimana membuat siswa itu aktif dalam pembelajaran. Nah ini kaitannya dengan bagian dengan sosial emosional ini kan melibatkan emosi mereka untuk senang bahagia dalam pembelajaran itu kan penting. Nah di sini ini korelasinya ada bahwa ketika saya inginkan mereka terlibat aktif dalam pembelajaran, kemudian mereka emosionalnya diikutkan dan mereka senang, berarti pembelajaran itu tercapai. Tapi ketika emosi mereka terganggu, manajemen diri tidak dilakukan, korelasi antara mereka tidak jalan, kesadaran sosialnya tidak jalan, bahkan ketika mereka presentasi tidak ada tanggung jawabnya, ketika tugas yang dilaksanakan tidak ada, berarti apa yang saya rencanakan sebagai sebuah aksi perubahan pada Bagja itu tidak akan tercapai. Jadi korelasinya situ, ketika saya merencanakan Bagja kemudian saya menginginkan pembelajaran yang ada kehidupannya, ada diskusinya, ada keaktifan anaknya, ada tujuan yang bisa saya capai, kemudian ada profil Pancasilanya. Kalau saya tidak mau mencapai itu, saya ingin mencapai itu, berarti saya harus bisa melaksanakan pembelajaran KSE dengan baik. Jadi itu yang jadi memang pembelajaran KSE ini menunjang untuk saya mencapai apa yang saya rencanakan dalam rencana perubahan saya pada tahapan Bagja. Terkait dengan itu sendiri, apakah kakak punya tantangan dalam proses pembelajaran jika kakak menggabungkan kembali metode-metode KSE dan coach itu dalam aturan baca? Apakah kakak menemui kendala atau menemui tantangan yang kakak hadapi? Kalau untuk merancang untuk sementara tidak ada, tapi mungkin karena belum diaplikasikan di kelas, memang saya sudah berusaha dalam proses untuk bisa menerapkannya di kelas. Tapi kalau melihat pada latar belakang siswa saya sebelumnya, siswa saya ini kan punya rasa ingin tahu yang tinggi, punya gerak tubuh, kinestetiknya tinggi. Jadi saya bersyukur dengan adanya KSE ini bisa mengontrol emosi mereka, bisa saya terapkan untuk mengontrol emosi mereka, mengontrol luapan emosi mereka untuk berebut menjawab, berebut menyampaikan pendapatnya, berebut saling menyanggah. Nah ini saya bisa mengontrol itu melalui manajemen diri dengan mereka, bisa memberikan mereka kesadaran, membuat mereka betul-betul menyadari bahwa menghargai orang itu penting. Tidak melihat lagi pada konsekuensi apa yang dia peroleh, tapi bagaimana merubah sikap mereka, karakter mereka untuk bisa melakukan pembelajaran dengan menyenangkan tanpa membuat orang lain tersinggung atau orang lain terasa tersakiti. Mungkin itu yang nanti harus dikelola di dalam kelas untuk mereka. Kalau begitu saya tertarik dengan cara kakak bisa mengkolaborasikan semuanya menjadi satu paket, karena semua ada dalam proses pembelajaran dan ini fokus intinya ada pada fokus proses menuju kepada profil pelajar Pancasila. Terkait dengan itu kakak, apa sih harapan kakak ke depan? Ya, harapan saya kan selain kemarin kan di KSE ini kan kita tidak hanya melakukan pada diri kita, tapi kita harus bisa memberikan imbas praktek baik kita kepada rekan pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, di kemarin pada KSE pun pada pengisian tabel 3.2 itu kan saya merencanakan bahwa akan ada
kami akan melakukan sebuah penyuluhan bila perlu tentang memahami materi KSE ini bagi teman-teman saya. Dan ini sudah saya bicarakan dengan teman saya CGP yang ada di sini. Kami berdua menyepakati selain merancang RPP, kami juga harus merancang sebuah penyuluhan untuk mereka sehingga mereka juga punya pemahaman sehingga kami bisa berproses bersama-sama untuk melakukan hal yang sama di kelas lain. Jadi, kami juga bisa menjadi coach untuk mereka untuk bisa memberikan perubahan dalam hal ini praktik baik untuk sekolah kami secara keseluruhan. Apa yang ingin kakak sampaikan pada proses pendampingan ini untuk perbaikan pendampingan berikutnya? Yang pertama, terima kasih sudah hadir memberikan pendampingan yang luar biasa bagi kami, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui. Harapan saya kita tetap ada saling menopang, saling menunjang, saling memberikan masukan, sehingga kedepannya itu interaksi antara kita itu juga tetap terjaga, tetap baik sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kita di pendidikan guru penggerak ini bisa tetap berjalan dengan baik dan bisa memberikan kontribusi untuk perubahan khususnya di sekolah kami. Yang dibutuhkan kakak sebagai CGP untuk pendidikan berikutnya apa kira-kira? Ya mungkin untuk pelaksanaan pembelajaran KSE-nya di kelas. Mungkin untuk pelaksanaannya, implementasi pelaksanaan pembelajaran KSE di kelas mungkin butuh dilihat atau butuh nanti saran kritiknya untuk mungkin bisa ketika saya buatkan videonya atau kehadiran Ibu PP di dalam ruangan bisa untuk menunjang saya dalam pelaksanaan implementasi KSE di kelas. Berarti untuk pendampingan berikutnya saya juga minta izin untuk terlibat langsung untuk melihat proses kakak sebagai tindakan aksi nyata. Ya, berbagi budaya positif, tidak lupa ya berbagi budaya positif di kelas. Terkait ini itu kakak terima kasih dan lainnya nanti saya langsung merekam. Saya memberikan apresiasi dulu, ucapan terima kasih karena kakak sungguh luar biasa. Pegang tangan dulu Pak, pegang tangan. Ya, tos dulu, tos. Ya, ini sebagai ungkapan kebersamaan. Terima kasih untuk semangat yang luar biasa dan sepertinya sudah lengkap, aku sudah menjelaskan penjelasan modul 2.2 terkait dengan manajemen pengelolaan emosi sosial emosional dengan berbagai metodenya, terus sistem yang dipakai, terus kakak juga menarik untuk menggabungkan bagaimana caranya penerapan model Bagja menjadi sempurna dari penggunaan pembelajaran modul 2.2.